Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Jalur Langit yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dikuatkan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diterima dari baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang bunyi hadisnya, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini tatkala nanti keluar dibangunkan dari alam kuburnya, maka dia disambut oleh malaikat. Terus malaikat musyafahah kepada 3 golongan ini. Siapakah mereka? Yang pertama adalah asyuhada'u, orang yang mati syahid, yang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah. Seperti contoh yang sekarang sedang viral, yang sekarang sedang dibantai, yang sekarang sedang berjuang, yaitu orang-orang Palestina, yang dia sedang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, sedang membela Masjidil Aqsa. Apabila mati orang Palestina, maka orang tersebut dalam keadaan syahid, maka nanti pas dia bangun dari kuburannya, dia akan disambut oleh ribuan malaikat, yang mana malaikat tersebut musyafahah kepada orang yang mati syahid. Yang kedua, yang disambut oleh malaikat tatkala nanti orang tersebut bangun dari kuburannya adalah wasaimu sahri Ramadan, orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Apabila umat Islam yang sering melaksanakan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka orang tersebut akan disambut oleh malaikat nanti tatkala dia bangun dari kuburannya. Bahkan malaikat bermusyafahah kepada orang-orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wasaimu yauma arafah, orang-orang yang suka berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau bahasa kita di bulan haji, apabila ada orang yang suka mendawamkan puasa tanggal 9 di bulan haji, maka orang tersebut akan disambut oleh malaikat tatkala dia dibangunkan dari kuburannya. Disambut oleh malaikat sampai malaikat semua musyafahah kepada orang yang suka berpuasa di hari Arafah. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diterima dari baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang bunyi hadisnya, nanti di surga ada satu gedung yang mana gedung tersebut dibuat dari mutiara, dibuat dari yakut, dibuat dari jabar judin, dibuat dari emas, dan dibuat dari perak. Maka Dewi Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah gedung tersebut wahai Rasul? Maka baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, liman soma yaumal arafah, untuk orang-orang yang suka berpuasa di tanggal 9 bulan haji, yang disebut dengan hari Arafah. Maka kita semua rajin-rajinlah kita berpuasa di hari Arafah. Tatkala nanti kita masuk ke bulan Dzulhijjah, maka di situ ada yang dinamakan hari Arafah. Maka kita berpuasa semua supaya kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya hari yang paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari Jum'ah dan hari Arafah. Dikarenakan di hari Jum'ah dan hari Arafah
turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kita berdoa di hari Jum'ah, di hari Arafah, maka saatul ijabah akan dekat kepada orang yang berdoa. Dan sesungguhnya hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jum'ah dan hari Arafah, dikarenakan di hari Jum'ah dan hari Arafah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan turun rahmat Allah, maka iblis sangat tidak suka dengan hari-hari Jum'ah dan hari-hari Arafah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi tentang Yaumul Arafah. Kata baginda Rasul, wahai Aisyah, jika seandainya ada manusia yang pagi-pagi dia berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan membukakan pintu 30 pintu dari kebagusan, dan Allah akan mengunci 30 pintu dari kejelekan. Itulah kehebatan puasa di Yaumul Arafah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.